فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان عدو مبين وإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل يأتيهم الله في الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. فنحن أمة واحدة فبعث الله نبينا بما جاءتهم البينات بغيا بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير وللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anis syahril harami idza kul idalun fihi habir wasattu an asilillahi wa qurrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu ahbaru wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yunaqu hatta yaruddukum an dinikum innas taqaw wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun falulika habitat a'malahum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Perhatikan satu lagi. Ini perhatikan satu lagi. Penutup. Oh, perhatikan lagi. Sampai ayat dunya wal akhirah wa yas'al
wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatun fiqul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau ajabatun ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadkhulna فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا الله سميع Ini ayat sedikit ya, tahu sedikit. Wala lama tapi ya, fathah atau alif. Taji balqalah subro jim mati di tengah. Lu wah lafaz tawah takin. Jadi sebelum lafaz tawah ada fathah atau lemah dibaca wah namanya takin atau tebal. Roh dibaca tebal namanya roh takin. Tuh tal tangan ketemu lagi idgham bila guna li ai bukan li ai bacanya ya li ai dibiasakan li ai pakai i bukan pakai ai ma do i ya fathah ketemu kum tapi bertemu selain namanya idhar syafawi idhar hakin matobi duma ketuna matobi wallahu lafatawa matobi tangan ketemu ain namanya idhar hauti alin matobi bertemu hidup dibaca okot namanya matarid pas jam 5 ya. Langsung di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih, mas buku. Soalnya memang orang puasa itu ada dua kesenangan. Satu, ketika berbuka pasti senang. Kalau mau buka kok susah, nesu, Allah, walaupun itu sekali lagi ya dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man
Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Quran paling hanya 10 menit gitu. Cepat, insya Allah cepat. Kalau lama-lama nanti cepat. Pertamanya ya rada sih lama-lama. Tapi pelan tartil itu setengah jam nggak ada. Ya sadar ternyata. Padahal kalau 2 halaman kalau dapat. Jadi satu juz itu sekitar satu juz itu sekitar 10 lembar loh. 10 halaman. Nah, kalau setelah sholat itu cuma 2 halaman, itu kalau 5 kali 2 kan sudah 10 toh. Sedino ini masih iso tak juz segini. Nah, tetap 10 menit bisa begini. Nah, udah itu nanti. Sekarang kita akan ini temanya memperingati nuzulul Quran. Saya di sini nggak memberi ceramah ya. Ini saya belajar bareng. Aku nak kita beri ceramah lagi. Jadi kita belajar bareng nanti mungkin ada salahnya dimaklumi. Senong. Nuzulul Quran kalau memperingati ya, memperingati itu peringatan. Peringatan itu apa ya? Acara ya, mengenang ya, mengenang. Nah, nuzulul Quran. Nuzulul Quran berasal dari 2 kata. Nuzulul dan Quran. Nuzul dan Quran. Ada 2 kata itu. Nah, nuzul itu apa artinya? Nah, ada artinya sendiri. Nuzul itu artinya menurunkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi menurunkan. Nah, itu arti dari nuzul. Nuzulul. Berkata ketika kata nuzul artinya menurunkan dari tempat yang tinggi ke yang rendah. Kemudian Quran itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kitab suci umat Islam. Berarti sehingga dirangkai nuzulul Quran. Artinya peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ke bumi ini untuk umat manusia. Ini artinya peringatan nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini memperingati turunnya Al-Quran. Paham ya? Kita nih paham. Terus selanjutnya yang kedua. Sekarang tempatnya di mana Pak? Nah, turunnya Quran itu di mana tempatnya? Untung kalau kagok ini, ya ikan kali ini kalau diturunkan ayat Al-Quran, barokahnya bukan main. Coba Mekah itu diturunin ayat Quran itu kan, kaya banget. Ya. Sampai itu Salman itu uangnya, ngeri gitu. Sampai nyumbang gak kita tidak Jokowi disuruh uangnya banyak. Kenapa itu? Karena berkah diturunkannya wahyu. Kalau SD Vertikal diturunin wahyu Al-Quran, wah ngeri. Ya bisa hotelnya ada, silakan. Iya, kebetulan di Mekah itu. Padahal Mekah itu tandus ya. Sekarang itu di Mekah itu pengen buah jeruk ada kan. Nah, sekarang ini sudah ada buah-buahan, waktu itu memang tandus. Itu barokahnya bukan main ya, investasinya kan banyak. Sekarang itu lihat itu sudah hotel-hotel sudah banyak. Kenapa? Berkah dari turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sampai sekarang ini banyak kali bisa hafal Quran. Saya paling sahbi lari bisa hafal sekian loh yang hafid. Itu ketika di musola atau sedekah itu suasana hidup banget ya, walaupun nggak harus ada paketnya, seadanya nggak ada paket tapi hidup. Maksudnya kalau ada yang lebih hidup lagi itu ada kekuatannya. Makanya karena ada kekuatannya Quran bisa dihafal, bisa hafal 30 juz, bisa hafal orang di sekitarnya bisa pikiran masuk surga. Kemudiannya dihafidki dihafidki Quran ya, disamping pelajaran umum minimal. Nah, tempatnya di mana turunnya pertama? Apa Makbruk ngoten? Ini ada ceritanya. Jadi Al-Quran itu dari Mekah. Nanti ya,
berdoa di dalam gua. Nah, ya mengasingkan diri. Mengapa kok dia itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan? Tuh, turunnya. Oh, berarti turunnya itu nang Gua Hira, malam 17 Ramadan. Walaupun ada riwayat yang mengatakan malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar 17 ini? Kalau Lailatul Qadar kan siang nih. Ya itu. Jadi itu tempat turunnya di Gua Hira. Kemudian selanjutnya proses turunnya bagaimana? Oh, ada prosesnya. Kalau di tempatnya, sekarang prosesnya. Menurut Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas ya, di Quran itu diturunkan sekaligus 30 juz. Loh, tapi gak di dunia loh. Di langit sana tuh. Di langit kan 30 juz diperlihatkan oleh malaikat. Malaikat itu kalau disebutkan dalam Quran itu hanya 10, sebenarnya malaikat itu jutaan kelihatan. Seperti kalau ada majelis seperti ini, malaikat datang itu nggak kelihatan. Makanya ada orang naik haji tiba-tiba naik lewat jumroh kena kepala ini, malaikat kalau naik haji. Jadi di Baitul Izzah namanya 30. Nah, di Baitul Izzah 30 juz. Kemudian setelah itu disaksikan oleh malaikat, ini loh, saya akan menurunkan apa di dunia. Saksikan, ini ada keberkahannya. Nah, gitu Allah bilang gitu pada malaikat. Setelah itu baru malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun atau 22 tahun lebih. Jadi turunnya Quran ini enggak sekali kepada Nabi Muhammad. Selama banyak itu 23 tahun, kayaknya setahun 2 tahun. Nah, itu ada 2 tempat. Di Mekah itu 12 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi turunnya itu pasnya apa? Pas ada peristiwa apa? Peristiwa perang Badar, peristiwa apa? Itu jadi terus diturunin ayat Al-Qur'an. Jadi makanya ada namanya surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Kalau surat Makkiyah itu turun di Makkah, kalau surat Madaniyah turun di Madinah. Ternyata lama ya turunnya. Nah, gitu. Kemudian surat apa yang turun pertama kali? Jadi ya sembarang surat. Yang pertama kali itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebenarnya Al-Alaq itu ayatnya 19. Cuman yang diturunkan pertama kali ketika Nabi di Gua Hira itu hanya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hafal lagi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu cuma 5 ayat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Alaq itu Iqra, bacalah. Bacalah. Itu jadi bacalah itu mengandung arti suruh membaca. Jadi nak pengen pinter banyak membaca. Aduh, artinya biar pinter. Makanya surat suruh membaca yang pertama. Kemudian selanjutnya kelima, cara wahyu turun. Jadi ada caranya. Bagaimana Nabi Muhammad itu menerima Al-Quran? Nah, ada beberapa cara. Jadi malaikat itu memberikan transfer knowledge-nya istilahnya ya. Biar kepada anak atau kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad biar masuk bagaimana? 1. Malaikat Jibril langsung memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad. Jadi ada wahyu itu dimasukkan dalam hati. Langsung Nabi Muhammad itu hatinya menghafal ayat-ayat tersebut. Jadi langsung bisa hafal. Itu ya cara yang pertama. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya seorang laki-laki. Jadi pernah Nabi Muhammad itu menerima wahyu, oh ada orang laki-laki, ternyata itu malaikat. Terus malaikat itu membaca. Terus kemudian Nabi Muhammad menundukkan, kemudian Nabi Muhammad menghafalkan. Setelah itu sahabat-sahabatnya suruh menghafalkan. Nah, sehingga kok bisa ditulis dulu itu Quran nggak ditulis seperti ini loh, dulu Quran itu belum ada kertas.
penulisan Quran itu ketika Utsman, Mushaf Utsmani namanya kan. Jadi ketika Abu Bakar belum ditulis. Ya, ditulisnya di apa? Ya ditulis tapi di batu-batuan, di pohon-pohon korma seperti itu, ditulis di mana-mana seperti itu. Ke sahabat ini kalau nggak dikumpulkan Qurannya nanti umat akhir ya kan nggak bisa baca, gitu kan. Terus dulu itu nggak ada harokat-harokatnya seperti ini. Nah, harokat-harokatnya ketika saya tidak Ali ya, terus dikasih harokat seperti itu. Siapa gitu ya, lupa saya. Yang jelas Quran itu dulu itu nggak dibuka seperti ini. Ketika dibuka adalah ketika Utsman. Itu. Jadi malaikat seperti manusia, ya. Terus Iqra bismi rabbika. Terus ada juga wahyu itu diturunkan seperti gemerincingnya lonceng. Ini sangat berat Nabi Muhammad itu. Ketika ada lonceng itu, ada lonceng, ternyata ini turun ayat, dan Nabi Muhammad sampai berkeringat. Nah, keningnya itu ada keringatnya sampai saking takutnya. Oh, ternyata itu wahyu dari malaikat Jibril. Oh, okay. Ya. Terus yang terakhir cara turunnya itu malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Jadi menampakkan aslinya. Wah, itu Nabi Muhammad kuat. Soalnya pernah ya. Jadi Nabi Musa itu pengen ketemu Allah ceritanya, nggak kuat. Ya. Nabi Muhammad kuat. Jadi gini, protes Nabi Musa gini, kamu, saya tuh pengen ketemu kamu gitu. Musa nggak kuat kamu. Wah, saya pokoknya mau ketemu. Wah, ngeyel Musa. Yowes, kuat tapi kuat saya. Betul itu. Musa, jadi Musa, kamu pergi ke Gunung Jabal Nur sana. Pergi baru ke sana. Pergi ke sana, gunungnya dia. Musa langsung pegang-pegang. Iya Musa, orang kuat Gusti. Kowe percaya aku percaya. Iki Nabi Muhammad kuat. Pokoknya, nah, kalau lah baca surat insya Allah besok di surga ketemu Gusti Allah. Nah, tentunya apa sih? Soalnya Nabi Musa betul kuat. Nabi Muhammad kuat. Itu caranya ya. Jadi ternyata ada beberapa cara. Nabi Muhammad. Kalau kita kan Ustadz, guru, santri, ya itu caranya mentransfer. Nabi Muhammad ada beberapa cara ternyata. Nah, selanjutnya, masih berapa menit lagi Bu? Allah. Yang kalau Pak Adi gak sarung ini kayak Pak Adi itu ya. Lagi, ya tadi santri ini gak sarung. Nah, kalau nggak terlalu. Ya kelas tadi Adi tadi. Gih lanjut, oke gih. Oh ternyata itu turunnya Al-Quran. Kalau guru kepada muridnya cuma, yuk di depannya ngaji. Ya seperti itu caranya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Terus apa isi Al-Quran? Loh ini isinya apa? Jadi karena tema Al-Quran. Isinya apa? Al-Quran ini isinya adalah 30 juz, bukan juz jambu, juz apel, juz melon tuh. Apal pirang juz kowe? 5 juz, Pak. Juz jambu, juz apel, juz melon. Aduh, kuwi. 30 juz. 114 surat. Surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Baqarah, Al-Imran iki lho, An-Nisa, sing didownload iki lho. Nah, itu sebanyak 114 surat. Terus berapa ayat? Ini ada 3 pendapat, bahkan 4 pendapat. Menurut riwayat Hafiz itu loh. Kita baca Quran itu pakai riwayat. Kalau saya pakai riwayat yang warosh ini. Warosh. Kalau qiraati warosh gitu. Hafiz. Jadi ada riwayat Quran itu menurut hafalannya siapa, rafatnya siapa, lawatnya siapa. Mereka nyambungkan, harus digurukan nanti kan. Ini gurunya ini, gurunya ini, gurunya ini, gurunya ini. Saya lihat sampai Nabi Muhammad dan malaikat Jibril gitu. Jadi ada yang menyebutkan menurut riwayat Hafiz itu 6.236 ayat. Nah, ayatnya segitu. 6.000-nya. Kalau menurut Ad-Dahr itu 6.262. Kalau menurut Warosh itu 6.214 ayat. Nah, itu sekitar segitu. Berapa huruf? Wah, sampai dihitung kan. Ngeri ya.
1.027.000 huruf. Oh, 1 juta ini banyaknya. Sehingga kalau kita bisa hafal, bisa baca Quran di bulan Ramadan, insya Allah jadikan dapat pahala 10 juta kebaikan. Oh, 10 juta lumayan loh. Kalau duit 10 juta kata Quran juta gitu. Ini bisa untuk akhirat maksudnya, enggak sekarang nih. Jadi 1.027 kalau dikalikan 10 sampai 3.700 sekitar 10 juta lebih pahalanya kalau hatam di bulan Ramadan. Kalau selain Ramadan ya mungkin sekitar 2 jutaan apa berapa kalau hatam. Kemudian selanjutnya isi kandungan Al-Quran. Isinya apa Al-Quran kuwi? Ya, ada beberapa isi ternyata. Jadi isi-isi Al-Quran itu sangat banyak sekali. Di antaranya satu adalah akidah, tentang membahas tentang akidah. Nah, makanya kita baca terjemahan. Akidah itu apa? Atau keyakinan, tauhid, rukun iman. Nah, rukun iman satu, iman kepada Allah, dua kepada malaikat. Nah, malaikat berapa Mbak Fitri sebenarnya? Malaikat, iman kepada malaikat. Jumlahnya berapa malaikat? Ya diketahui 10. Iya, rata penting. Terus iman kepada kitab Allah, iman kepada apa? Rasulullah, iman kepada hari kiamat. Harus percaya akan terjadi kiamat, itu percaya. Harus iman kepada qada dan qadar, takdir Allah. Harus percaya. Dan takdir Allah itu ada berupa mubram, ada berupa mu'alaf. Nah, jadi kalau takdir Allah yang mubram itu gak bisa diubah. Si A lahir tanggal 5 hari Kamis jam sekian, yo lahirnya sekian, dipecek gak bisa. Saya nang lahirnya gak bisa. Nanti sesar, yo takdirnya itu mungkin nih. Nah. Takdirnya berarti itu siksa. Takdirnya seperti itu, lahir kok laki-laki, wah pengen perempuan, ya ora iso, operasi, ya jadi ora karuan, dilarang agama, gitu. Perempuan pengen, laki-laki pengen perempuan dan cantik, ya bisa, itu takdir kubra. Tapi kalau takdir mu'alaf bisa, kalau pengen pinter harus belajar, kalau pengen kaya ya kerja sing halal, maksudnya ngotot. Jadi bisa diubah. Seandainya kok ditakdirkan orang nggak punya, ya takdir kita nggak tahu ya, kan dicatat oleh Allah. Tapi kita kalau kerja keras, insya Allah jadi punya, diubah oleh Gusti Allah. Ada keterangan seperti itu. Karena dengan kerja kerasnya itu Allah akan mengubah. Tapi kalau aku mau ditakdirkan miskin, tak kerja ya rasa itu. Harus dijemput, harus dijemput melalui kerja, ya kan? Aku ditakdir ke kaya kerja gak seperti itu, nggak bisa. Seperti itu. Ya memang harus dijemput gaji melalui kerja. Kalau ingin pinter, iya belajar. Itu takdir seperti itu bisa diubah. Jadi isinya seperti itu, rukun iman, ketahuan. Kemudian isi Al-Quran ini tentang ibadah dan muamalah. Ibadah itu apa? Kita berhubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat, zakat, infak, niki ya sing akhir Ramadan mungkin zakat sing dereng nggih. Nah, Bapak Ibu sampun nggih putra-putrine sing dereng di zakat fitrahi sebelum hari raya Idul Fitri, sebelum sholat Id. Soalnya wajib. Nah, jenengan mboten zakat tuh pahala puasane sing tergantung antara langit kali bumi. Wah, sing gantung-gantung senang akhirat dulu. Kuwi pahala puasa kok. Lho, zakat to. Ora iso ditowokan. Lah, zakat dizakati. Syukur zakat mal. Iya, syukur. Di Jakarta pulang punya emas 84 kg emas atau 5 kilogram 85 gram maksudnya. Sekitar uang, kalau punya deposit sekitar uang berapa ya? Kalau 500 kali 84 berapa? Sekitar 45 juta, 50 juta ya? Ya, itu wajib dikeluarkan zakat malnya. Ya kapalnya sekitar berapa ya? 2,5 juta lah, 2,5 juta kelihatan. Kalau 1,5 juta.
Enggak banyak, 2,5% saja. Itu harus dijaga kembali. Kalau punya tabungan, punya mas-masan, mas tenan, mas Adi, punya mas Adi. Itu isinya ya. Jadi hubungan kita dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia itu ada diatur dalam Al-Quran. Jadi kita saling menghormati, menghargai, tolong menolong, bantu membantu. Nah, ini ada dalam Al-Quran. Iya. Saling menyayangi, ya. Tuh. Ada perjodohan, iya diatur dalam Al-Quran. Atau pernikahan, itu betul. Enter, jual beli, onten. Nopo nek ilmu pengetahuan onten lho, komplit Quran. Masalah harta onten, masalah kebersihan ada, komplit. Masalah tumbuhan ada, masalah nih madu itu dipas dalam Quran loh. Ternyata keistimewaan madu itu lebah ya, lebah mengeluarkan madu itu dipas dalam Quran dan hadis. Itu bisa untuk obat, bisa untuk menyembuhkan penyakit, ternyata seperti itu dalam Quran. Termasuk sapi aja masuk dalam Quran. Nah, Al-Baqarah. Al-Baqarah itu masuk dalam Quran. Animal, semut, si semut masuk Quran. Hewan-hewan, tumbuhan semuanya masuk Quran. Itu ya tentang ibadah muamalah. Terus yang selanjutnya, Quran itu isinya tentang persoalan hukum. Jadi umat Islam besok kalau puasa nanti kalau tidak puasa pas gak udur ya bisa ada hukumannya, ada gitu. Adil, dan ini adil. Soalnya apa? Kuda kita itu dipasang prestis oleh malaikat. Nah, nggak bisa, kan nggak kelihatan mestinya loh. Mari guyuk, dihapusi lari. Loh, prestisnya nggak kelihatan kok. Sekarang aja nyetel TV aja, lu orang kabel itu berubah. Sekarang Bluetooth itu kerang Bluetooth apa ya? Loh bisa muni ya kan? Orang malaikat masang flash disk ini, Pak Widi nakal ya ketok, disunting. Pak Widi sholat ya ketok, itu. Nggak bisa, ini adil, hukum Allah adil. Nggak sekecil darah pun perbuatan manusia. Jenengan tadi ini buka puasa tadi ngasih katakanlah 1 juta. Oh, 1 juta ngomong. Ya rakyat berapa, minimalnya berapa nggak bisa disebutkan. Itu nanti walaupun 100 rupiah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adil saja hukum adil. Apalagi banyak, pasti walaupun sedikit pasti dibalas, nggak akan kelewatan. Dan walaupun berbuat yang sedikit, ya dibalas kecuali tobat. Nggak bertobat makanya. Tadi tobat dan hilang. Kalau barang terus dosa ini dikatakan dosa. Tak tobat hilang, insya Allah. Sebelum dosa-dosa kita itu nanti itu ngalah Gusti Allah. Ya, sekarang tobat, insya Allah akan diterima. Pasti, walaupun dosanya itu 1 gunung diterima. Soalnya aja dulu ada sebelah riwayat gini. Ada orang yang mau tobat itu gini. Ustaz, sowan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Oh Pak Ustaz, saya sudah membunuh 99 orang. Saya mau tobat. Malah Ustaznya bilang gini. Oh Raisa kamu, gak bisa. Oh kamu sudah membunuh 99 orang. Rokok kamu. Bunuh sisa. Oh bunuh mati sisa. 100 meninggal. Oh Ustaz kok malah melaku mulai. Cari Ustaz mulai, ketemu depan rumahnya Pak Haji, Pak Ustaz. Itu Haji. Assalamualaikum Mas Haji. Waalaikumsalam. Tiga tuh cari Haji. Lama. Ada apa, Mas? Mungkin saya tadi itu mau tobat sebenarnya. Terus tadi pergi di Ustadz sana kok, saya sudah membunuh 9 orang kok, katanya dosanya nggak bisa diampuni, harus neraka. Lagi merasa, oh bisa Mas, bisa. Tapi gini caranya, bisa diterima, dosanya akan diampuni. Caranya gini Mas, iya gini Pak Yai, berpun. Jenengan nanti pulang, gowo tasnya, gowo salin, pergi ke masjid Baitur Rahman. Berarti Baitur Rahman. Omai kagok niki kono tinggal Baitur Rahman. Nah,
teko omah kemas-kemas. Wah, mung turunan meh tobat. Mlaku sampai teng RRI, ngertos RRI nggih? Pak Adi ngerti RRI enggak? Pak Udi ngerti enggak? Pak Udi ora dadi enggak ngerti. Sampai RRI, omahe kakak sampai RRI meninggal dunia. Innalillahi. Meninggal. Sampai RRI lagi, omahe kakak. Baru ngono ada dua malaikat rebutan. Wah, iki aku iki, malaikat sing jaga neraka. Wah. Iki umpamane lho tobat bunuh 100 orang kok. Wah, bagianku masuk ke neraka. Lah sing malaikat rahmat penjaga sih. Wah, bagi aku wis tobat kok. Oh, enak-enak. Allah terus berfirman, stop malaikat. Apa itu rebutan? Apa? Oh ini apa? Oh dia itu sing malaikat jaga neraka. Dia baru sampai tobat kok Allah. Ini neraka ini bunuh 100 orang. Sing malaikat apa? Ini sudah niat tobat ya Allah. Saya gini-gini, biar adil, balik adil. Diukur antara kagok ono tinggal sampai RRI, ya. RRI diukur, RRI sampai Masjid Baitur Rahman berapa? Setelah diukur lebih jauh dari kagok ke RRI, jadi sudah melebihi daripada RRI ke Baitur Rahman. Akhirnya Allah bilang masuk surga. Oh, baru niat tobat masuk surga. Kenapa? Ini hadis, saya nggak hafal nggak bisa meriwayatkan, tapi ini hadis ternyata. Tak cari-cari, oh ternyata diceritakan Pak Yai hadis, tiru tembriki. Jadi akhirnya termasuk orang zina perempuan seperti itu. Jadi ya zina, orang yang zina itu mau tobat seperti itu sudah jalan sampai seperti ini, akhirnya diampuni oleh Allah karena sudah ada niat tobat dan jalannya ternyata sudah lebih. Makanya dosa yang kecil-kecil ini seperti saya ini juga punya dosa, kadang nak disebut dosa kok kayak mentoyo, mesti kan gitu, introspeksi diri. Makanya solusinya apa? Taubat. Nah sebelum subuh sholat taubat, zikir. Makanya yang datang itu kan sebelum subuh malaikat Allah akan turun rahmat, itu zikir taubat seperti itu, rutin. Nah itu adil. Ya. Kemudian tentang apa Quran itu selanjutnya? Sejarah, kisah-kisah Nabi Abu Jahal, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Itu tujuannya Nabi sing dermawan itu. Dia dermawan, anaknya banyak meninggal itu. Terus dia budi sembarangan, siapa itu? Ayoba itu biar untuk pelajaran manusia. Terus suaminya itu di sosio, terus ketemu meneh, ya itu kan? Dan itu untuk ibarat-ibarat seperti itu. Kanan yang anaknya itu nggak mau beriman kepada Allah, ya kan? Sehingga dia tenggelam pada orang tuanya itu beriman. Nah, terus Siti Hajar, Nabi Ibrahim, bapaknya buat patung, dia beriman sehingga tapi Nabi Ibrahim tetap membantu tapi patungnya gelek. Tak elak. Tapi bapaknya malah diseren-sereni secara baik secara itu sejarah-sejarah itu untuk pelajaran kita semua. Itu sejarah maksudnya. Kemudian apa? Rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oh ini. Jadi Quran itu ternyata bisa untuk rujukan. Makanya orang cendekiawan jandar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina itu cendekiawan Muslim itu kan penciptaan matematika, kedokteran itu kan cendekiawan Muslim zaman dulu itu ya ambilnya dari Allah itu. Yeah. Ini sebenarnya ada cerita Pak Soekarno itu bisa selamat itu gara-gara Quran bisa. Terus dokter Indonesia ke Amerika, terus dokter Amerika bisa masuk itu gara-gara Quran. Dan ceritanya nggak cukup ini, bisa aja lagi disambung. Oh, kurang sedikit 2 menit. Sudah setengah 6. Sampai berapa saya? Ya 2 menit lagi dari. Oke, 2 menit lagi udah. Turunnya ngerti hanya memahaminya bagaimana dengan cara bagaimana berguru. Nah itu belajar membaca terjemahan atau tafsirnya banyak sekarang di YouTube, di internet ada. Terus syukur belajar bahasa Arab. Kalau bisa nggak apa-apa. Minimal paling rendah apa? Kita dia tahu akan kan itu hadir di majelis seperti ini. Nah, seperti ini sudah solusi baca Quran. Di rumah dalam Quran tidak amalkan. Yang kami sedekah nah sikap berbudi pekerti yang luhur.
Masa? Belum itu. Ya, 1 menit lagi. Manfaat membaca Al-Quran. 1, mendapat pahala yang berlipat ganda. Sudah. 2, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, mendapat pertolongan Allah besok di hari kiamat. Itu yang mendapatkan. Ketahui bahwa keutamaan baca Al-Quran manfaatnya itu sangat besar. Ini ketahui dulu. Saya sudah tahu. 2, tekadkan niat, luruskan tujuan. Niatku aku pengen ngatam sebulan sekali. Ya. Mungkin gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini sudah pengen dan buka. Nggak diterima.